Halo, sahabat langit. Gimana kabarnya? Tentunya mudah-mudahan tetap bisa berkarya dengan segala potensi yang kamu punya. Well, pada kesempatan kali ini, video saya sedikit santai. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana menjadi seorang MC yang mudah-mudahan bisa dikatakan baik. Pada kali ini saya akan menjabarkan atau membantu dengan teman-teman hal-hal apa saja sih yang dilarang nih ketika kita menjadi seorang MC atau mungkin bisa juga sebagai presenter dan lain sebagainya ketika kita tampil melit suatu event atau suatu acara. Tanpa basa-basi, yuk kita simak bersama ya. Ada beberapa hal-hal yang teman-teman harus hindari ketika menjadi MC. Baik, yang pertama ini sering dilakukan, yakni penggunaan kata terhormat gitu. Jadi kan kita pasti menyapa tamu-tamu undangan kita, terutama tamu-tamu VIP dan VVIP. Jadi tentunya ada kadang-kadang kita menggunakan terhormat untuk menyapa gitu. Yang menjadi kesalahan pada umumnya adalah penggunaan kata terhormat. Sebagai contoh misalnya nih teman-teman, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas misalnya. Kemudian dilanjutkan ke kata berikutnya adalah masih dengan menggunakan yang terhormat. Salahnya di mana nih teman-teman? Definisi ter itu artinya adalah yang paling. Artinya penggunaan kata terhormat ini cukup satu kali saja teman-teman gunakan. Jadi untuk menyapa audiens atau tamu VIP yang kedua, tidak perlu lagi menggunakan kata terhormat, tapi boleh yang kami hormati. Begitu juga untuk selanjutnya. Jadi penggunaan kata terhormat cukup satu kali saja, dan itu mengindikasikan bahwa tamu tersebut benar-benar yang paling kita hormati atau tamu yang VVIP gitu ya, yang paling penting dalam event tersebut atau dalam acara tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini penggunaan kata waktu dan tempat. Sampai detik ini masih banyak para MC atau presenter atau narasumber, keynote speaker yang kadang-kadang untuk mempresent seseorang ketika memberikan kata sambutan misalnya menggunakan waktu dan tempat dipersilakan atau kami persilakan. Nah teman-teman, penggunaan waktu dan tempat ini juga kurang tepat karena yang dipersilakan siapa? Waktu dan tempatnya kah atau orangnya? Gitu. Jadi kan yang kita present itu, yang kita persilakan ada orangnya. Jadi bukan waktu dan tempat. Bisa saja teman-teman langsung saja. Misalnya kepada Bapak Agus dipersilakan. Jadi langsung. Jadi nggak perlu pakai waktu dan tempat kami persilakan. Larang ketiga nih teman-teman, mempersingkat ini juga penggunaan kata juga. Ini yang paling ya agak sedikit kadang-kadang sedih gitu ya. Ini nggak berlaku hanya sebagai seorang MC, kadang-kadang juga banyak nih keynote speaker yang juga titelnya sudah cukup tinggi, jam terbangnya juga luar biasa, tapi masih sering menggunakan kata mempersingkat waktu. Ini sebenarnya untuk menghindari basa-basi gitu ya, ataupun untuk meningkat ke acara selanjutnya. Nah, tapi penggunaan kata mempersingkat waktu ini kurang tepat nih teman-teman. Karena kenapa? Waktu itu nggak bisa kita singkat. 1 jam 60 menit tidak bisa kita rubah menjadi 1 jam menjadi 49 menit gitu ya, atau 20 menit gitu. Jadi, kata ini kurang tepat. Bagaimana teman-teman menyikapinya? Boleh nih teman-teman menggunakan baik hadirin yang berbahagia untuk menghemat waktu, nah itu. Atau mengefektifkan waktu. Atau nggak perlu deh pakai kalimat ini, lanjut saja. Baik Bapak hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, misalnya demikian gitu. Jadi jangan sampai menggunakan kata mempersingkat waktu, baik teman-teman sebagai MC maupun nantinya sebagai narasumber. Oke, yang berikutnya, hal yang juga sering dilakukan dan dilarang pada saat waktu menjadi MC adalah penggunaan kata menginjak. Nah, ada kan kata-kata untuk selanjutnya agar kata-kata kita tidak monoton, menggunakan kata menginjak ke acara selanjutnya. Nah, yang menjadi kurang manis adalah kata menginjak ini. Jadi, apakah harus diinjak-injak? Gitu. Jadi, cari sinonim yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah larangan penggunaan kata silakan gitu, atau persilakan. Ada silakan, ada silahkan, ada pakai H di sana, atau persilakan atau persilahkan. Yang mana yang tepat? Menurut KBBI yang tepat itu adalah yang silakan, tidak pakai H atau persilakan, gitu ya teman-teman. Kemudian penggunaan kata yang selanjutnya. Nah ini masih sekitaran penggunaan kata. Kita kadang-kadang memprinsip orang menggunakan istilah disilakan atau dimohon berdiri. Ada Bapak Kepala Dinas disilakan. Nah teman-teman ternyata penggunaan atau imbuhan di ini kurang tepat juga.
Jadi yang tepat bagaimana? Nah, langsung saja bisa kami silakan atau kami persilakan. Ya, jadi tidak diperkenankan menggunakan imbuhan di, ya teman-teman, begitu. Oke, untuk selanjutnya hal yang dilarang adalah, nah ini juga menentukan, teman-teman ingat bahwa seorang MC, Master of Ceremony, jadi masternya event itu, bahkan kalau bahasa kasarnya teman-teman itu melit seluruh event. Seorang gubernur tidak akan bisa memberikan kata sambutan kalau nggak seorang MC yang mempersilakan atau yang memerintahkan, bahasa kutipnya ya, begitu. Jadi teman-teman ini menjadi fokus, menjadi sorotan oleh audiens semua. Nah, yang berikutnya adalah jangan sampai penampilan teman-teman ketika MC itu terlalu berlebihan gitu, over gitu ya, terlalu over secara penampilan. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan, berpenampilanlah yang sederhana namun tetap elegan. Dan di sana ada sederhana, ada elegan. Jangan sampai juga hal-hal yang biasa gitu ya, tapi juga tetap menampilkan sisi elegannya teman-teman juga gitu. Karena teman-teman akan disorot. Jangan sampai penampilan teman-teman terlalu berlebihan dengan pakaian yang mungkin agak ribet, kemudian pakaian yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan tema acara, juga ini bisa jadi hal-hal yang kurang menarik gitu ya teman-teman. Jangan sampai demikian. Kemudian yang berikutnya, jangan sampai teman-teman kesan pertama itu tidak menarik, karena berdasarkan riset 55% itu secara visual teman-teman itu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan atau kejayaan acara yang teman-teman lakukan, termasuk personalitinya teman-teman. Jadi jangan sampai kesan pertama tidak menarik. Yang menyebabkan tidak menarik kadang-kadang itu adalah teman-teman lupa nih untuk senyum, walaupun apa yang terjadi di backstage, apapun yang sedang teman-teman alami secara psikis barangkali, itu dihilangkan dulu. Teman-teman ketika sedang bertugas menjadi MC, tugas teman-teman adalah bagaimana memberikan penampilan yang terbaik, termasuk gimmick muka, senyumnya itu, kemudian penampilan yang oke dan lain sebagainya, yang tapi tidak too much. Nah, itu juga harus diperhatikan gitu ya teman-teman. Berikutnya yang hal dilarang adalah terkait dengan ini, tatapan mata sebagian besar itu jangan teman-teman berikan kepada cue card teman-teman gitu. Maksudnya adalah sesekali teman-teman harus menatap audiens. At least pada saat menyapa tamu VIP ataupun menyapa para tamu undangan atau audiens yang sudah datang, maka teman-teman berbicara kepada mereka begitu ya. Sekali-kali tatap. Jadi jangan sampai ke kertas gitu atau ke cue card kita konsennya di sana gitu ya. Jadi bermain gitu. Jadi usahakan teman-teman juga, andai pun teman-teman sebagai pemula ataupun barangkali acaranya cukup luar biasa bagi teman-teman, ya setidaknya teman-teman harus bisa menghafal apa yang harus disampaikan begitu ya. Jadi teman-teman harus mempelajari dulu apa-apa yang akan disampaikan ketika menjadi MC. Kemudian yang berikutnya adalah mimik wajah nih teman-teman. Ini sangat berpengaruh sekali gitu ya. Tadi sudah saya singgung, mimik wajah itu jangan sampai tidak ramah teman-teman. Jadi kayak muka-muka bete, jutek, jangan sampai demikian. Apapun yang terjadi di backstage, jangan sampai audiens itu merasakan hal-hal yang tidak nyaman. Nah, itu bisa teman-teman transfer melalui mimik muka. Kalau mimik muka teman-teman itu fresh, friendly, ramah dengan senyuman selalu, itu akan membuat event atau acara itu akan menjadi jauh lebih baik. Oke, yang selanjutnya adalah gerak-gerik nih teman-teman. Jangan sampai gerak-gerik teman-teman ketika menjadi seorang MC itu tidak terkontrol. Misal nih teman-teman ya, ketika kita sudah mempresent kata sambutan biasanya kan agak cukup lumayan lama nih teman-teman ya. Jadi teman-teman kan mungkin bisa bosen, bete, duduk dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman jalan ke sana kemari atau at least bergerak di tempat tapi terlalu banyak pergerakan. Ingat teman-teman, lagi-lagi teman-teman ini menjadi sorotan gitu ya. Bisa jadi bahkan yang memberi kata sambutan itu kalah tersorot oleh teman-teman yang keren misalnya. Jadi kalian teman-teman itu akan menjadi pandangan utama para audiens. Nah, bayangkan kalau teman-teman terlalu banyak bergerak, apalagi pergerakan teman-teman itu dirasa tidak penting, nah ini akan mengganggu performa dan eleganitasnya teman-teman gitu. Apalagi kalau teman-teman terlihat sibuk, kemudian pusing, bingung misalnya gitu. Nah, ini kan berarti audiens menerima, wah ini acara agak-agak kurang bener nih, tidak terkonsep dengan baik gitu. Jadi jangan sampai. Jadi apapun kondisinya, sambutan yang panjang atau pendek, ataupun penampilan yang panjang dan pendek sebagainya, attitude teman-teman tetap harus dijaga.
Next, untuk selanjutnya adalah banyak yang kadang-kadang ingin bertanya dengan saya bahwa bagaimana sih supaya bisa jadi MC yang baik gitu ya. Salah satunya adalah menggunakan nada yang tidak monoton, teman-teman. Ingat, teman-teman ini sedang present, bukan membaca. Kalau membaca pun kan juga nggak boleh monoton juga ya, harus ada komanya jelas, tinggi rendahnya nadanya juga jelas gitu. Nah, apalagi seorang presenter itu jadi harus benar-benar nadanya dipergunakan dengan baik, jangan sampai monoton gitu, untuk menghindari audiens itu bosan. Dan di sini teman-teman harus bisa mengolah suara, bagaimana menggunakan suara perut atau diafragma dan lain sebagainya. Tapi jangan over juga teman-teman, jangan dimain-mainin gitu ya. Nah, ini perlu latihan yang cukup bagi teman-teman gitu ya. Kemudian next, jangan sampai juga teman-teman, hal yang dilarang berikutnya adalah kering dan membosankan. Apa maksudnya kering dan membosankan? Ini juga menjadi PR nih bagi saya juga teman-teman, barangkali yang para presenter menggunakan kata-kata yang kurang variatif. Misalnya untuk mempresent kata sambutan, biasanya kan ada 3, ada 5 bahkan atau banyak gitu ya. Baik, untuk selanjutnya, nah begitu ya, kata sambutan bla bla bla. Nah, ketika sudah turun kan kita baik selanjutnya. Nah, kita seorang MC itu harus cerdas, harus memang banyak wawasan terkait dengan sinonim-sinonim kata yang kita gunakan. Maknanya sama, tapi carilah kata berikutnya. Misalnya nih, kalau yang pertama selanjutnya, nah berarti kalau untuk berikutnya kita rubah, jangan selanjutnya, baik berikutnya gitu, atau meningkat ke acara selanjutnya, beranjak ke acara selanjutnya, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus memang kaya sinonim-sinonim dari kata-kata, karena memang tidak dipungkiri sebagai MC itu biasanya untuk acara resmi ya, terutama itu kata-katanya ataupun tindakannya itu sama gitu. Jadi kita untuk memvariasikan itu harus memang banyak membaca dan menambah wawasan kita terkait dengan perbendaharaan kata. Nah, sehingga kita tidak akan menjadi kering dan membosankan. Nah, apalagi nih teman-teman yang punya bakat ngejokes, yang punya humornya tinggi, sense of humornya baik, itu ini modal banget gitu ya. Tapi perlu diingat teman-teman, apakah tempatnya tepat atau tidak. Kalau acaranya begitu resmi, bahkan seperti protokoler, ya itu kita usahakan tidak ada jokes-jokes yang tidak penting begitu teman-teman ya. Nah, kalau semi-semi acara resmi boleh ini sesekali dan segala macam. Oke, selanjutnya teman-teman, hal-hal yang dilarang adalah tidak mengenali audiens. Nah, ini jangan sampai teman-teman mau MC tapi nggak kenal orangnya siapa. Nah, ini gawat, karena ini bisa berpengaruh teman-teman bagaimana perawakan kita. Misal ini audiensnya anak sekolahan misalnya lagi ada SMP, ada SMA. Nah, itu kan treatmentnya beda. Lagi beda lagi misalnya kalau para pekerja. Nah, itu treatment kita beda. Gimik muka yang kita pakai juga beda. Body language kita juga beda. Pemilihan kata-kata atau pemilihan diksi kita juga berbeda gitu. Kalau audiensnya dari misalnya masyarakat awam misalnya gitu ya. Misalnya yang rata-rata kurang pendidikannya tidak sampai tinggi misalnya. Tentu kita tidak menggunakan kata-kata atau diksi yang begitu ilmiah gitu. Karena nanti nggak nyambung teman-teman. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi sangat penting bagi teman-teman untuk mengetahui dengan baik siapa audiens teman-teman gitu, selain tema ataupun jenis acara yang teman-teman bawakan. Seperti itu ya teman-teman ya. Tips berikutnya yang terakhir, nah ini yang paling penting teman-teman sebagai presenter, sebagai MC, apalagi sebagai keynote speaker, narasumber dan sebagainya, jangan sampai teman-teman nggak on time, tidak tepat waktu. Nah, ini bahaya banget gitu ya, apalagi teman-teman sebagai presenter. At least teman-teman sudah ada di tempat itu. Paling telat itu kalau toleransi saya itu 15 menit sebelum acara dimulai gitu ya. Bagusnya itu 1 jam. Karena kenapa? Ketika 1 jam lebih awal kita datang atau 30 menit sebelum acara dimulai, kita itu berkesempatan untuk menganalisis tempat yang akan kita bawakan acaranya. Di sana kita jadi bisa tahu, oh di mana sih speaker kita, di mana sih mikrofon kita bisa testing. Kemudian posisi saya di mana berdirinya, nanti audiens sebelah mana. Jadi ketika kita ingin berinteraksi tuh lebih mudah gitu ya. Dan di sana juga kesempatan kita untuk bisa mengenal audiens, mengenal tamu-tamu VIP dan VVIP-nya. Kemudian acaranya mau kayak gimana sih sebenarnya untuk lebih make sure, memastikan bagaimana acara yang akan dilanjutkan. Kalau saya malahan datanglah sebelum waktunya, itu banyak manfaat sekali untuk kita bisa prepare. Selain ketika kita datang, kita bisa cooling down, kita bisa menenangkan diri, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, itu barangkali beberapa hal yang
harus teman-teman hindari ketika teman-teman dipercaya untuk menjadi presenter atau MC atau bahkan menjadi narasumber. Intinya teman-teman, ketika menjadi MC, yang paling harus dipahami adalah tujuan daripada kita menjadi MC itu agar pendengar itu 3M teman-teman. Mengetahui, kemudian mengerti, kemudian melakukan. Kan itu tugas kita. Jadi teman-teman sebagai MC harus tahu dulu tujuannya apa. Tujuannya adalah audiens saya nih harus mengetahui dan mendengarkan dan berikutnya melakukan. Begitu. Ingat teman-teman, teman-teman adalah master of ceremony. Kadang-kadang itu MC itu di akhir acara, acap kali itu diupayakan tidak menyampaikan permintaan maaf. Gitu ya teman-teman gitu. Karena kenapa? Dianggap bahwa teman itu ketika menjadi MC itu sudah oke semua konsepnya, sudah profesional. Ketika acara-acara resmi itu sekarang sudah diupayakan tidak lagi mengutarakan maaf gitu. Kendati pun misalnya terjadi permasalahan ya bolehlah sekali ya. Misalnya di luar jangkauan kita, masalah teknis dan sebagainya, itu boleh untuk melakukan permintaan maaf ya teman-teman gitu. Tapi sebaiknya itu tidak dilakukan, cukup hanya dengan ucapan terima kasih. Oke teman-teman, itu sedikit sharing dari saya. Barangkali nanti teman-teman bisa cari nih referensi di tempat yang lain gitu ya, untuk bisa menambah hasanah dan kepedean teman-teman saat menjadi MC. Karena tidak dipungkiri teman-teman suatu saat bisa nih dipercaya menjadi MC, baik itu untuk event kecil, arisannya teman-teman. Nah itu penting sekali gitu ya. Meskipun halnya sederhana atau acaranya sederhana, tapi mau tidak mau teman-teman juga harus memberikan performa yang terbaik. Karena ingat teman-teman, itu akan menjadi sorotan yang paling utama. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar video ini jauh lebih bermanfaat. Dan tentunya saya akan jauh bisa lebih bermanfaat untuk memberikan edukasi-edukasi lewat video saya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.